Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dalam video ini saya akan bagikan tutorial menggunakan Google Form dalam pelaksanaan penilaian akhir sekolah kepada siswa kita. Jadi kita tinggal masuk ke Google Search. Oke. Seperti pada umumnya kita menggunakan akun Google untuk mencari alamat docx.google.com. Nah, dalam halaman kita ambil fokus ke sini. Oke. Nah, ini adalah halaman yang kita sajikan untuk membuat soal. Untuk judul soal kita bisa edit pada bagian nama di atas. Sebagai contoh, soal pas isian untuk identitas peserta kita. Kolomnya kita beri judul nama, kemudian pada bagian bawah kita pilih opsi jawaban singkat seperti yang sudah tertera di atas, ya. Halaman ini wajib diisi sehingga checklist di bawah itu selalu kita buka untuk ke samping kanan. Oke. Untuk menambahkan pada bagian bawah, kita ambil tombol plus yang berada pada pojok kiri bawah. Untuk yang kedua, kita sajikan isian kelas. Pada bagian ini kita bisa buatkan pilihan ganda. Opsi yang pertama bisa kita sajikan kelas 10 MIPA. Opsi yang kedua kelas 10 IPS. Opsi yang ketiga ini juga wajib diisi. Oke, untuk identitas jika dirasa perlu untuk ditambahkan yang lain, silakan diisi kembali kolom tambahan selanjutnya. Untuk contoh ini saya langsung sajikan kolom berikutnya berupa bentuk soal. Kita ambil bentuk soal ini adalah soal yang pertama. Soal yang pertama kita bisa tulis seperti pada umumnya membuat soal. Pilihan yang pertama kita bisa sajikan sebagai contoh Oke, opsi jawaban pada umumnya kita sajikan 5, jadi kita bentuk seperti ini. Pilihan jawaban ini bisa kita sajikan secara acak. Oke, dengan menekan tombol pada bagian bawah, pojok kanan bawah, titik 3 ini ya. Nah, acak urutan opsi. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, bagi peserta yang membuka soal satu dengan yang lain pasti memiliki urutan yang berbeda. Jika kita menyajikan secara acak, maka untuk opsi jawaban tidak perlu disajikan opsi A, B, C, D, sampai E. Jadi kita biarkan langsung untuk mengisi jawabannya saja. Wajib diisi ini di checklist ke kanan. Tambahkan soal yang kedua misalkan dan selanjutnya. Oke, dalam opsi yang kedua ini saya akan sajikan metode untuk melampirkan gambar, karena mungkin beberapa jenis soal ada yang perlu disajikan penguatan dari gambar. Pojok kanan. Dari gambar kita bisa cari dengan menggunakan file. Kita ambil satu contoh. Oke, dia menyelesaikan. Nah, ini ya. Opsinya langsung kita isi.
dan selanjutnya dan seterusnya. Jika kita perlukan berapa soal, maka sajikan secara berurutan seperti itu dengan mengklik menu opsi tambah pertanyaan di bagian pojok kiri bawah. Untuk melihat hasil, kita bisa review dengan mengklik pojok kanan atas titik 3 ini, tinjau, pratinjau. Nah, ini adalah halaman yang nanti akan dikerjakan oleh siswa kita dalam menjawab ujian akhir semester 2020 berdasarkan metode online dengan mengerjakan di rumah masing-masing. Kita akan coba simulasikan bagaimana cara siswa kita dalam hal menjawab. Di sini judul dipastikan dulu bahwa judul sesuai dengan yang kita kirim, soal sosiologi seperti yang kita buat contoh tadi. Nama, di sini kita bisa ambil contoh nama, kita sajikan Andi sebagai contoh. Kemudian dia adalah kelas 10 IPS. Pada halaman berikutnya dia langsung disajikan kepada soal data yang diperoleh peneliti dan selanjutnya gitu ya. Ini adalah data apa? Jadi siswa bisa memilih salah satu di antara pilihan yang tepat menurutnya. Oke, data yang benar adalah data sekunder. Kemudian apa nama ikan berikut? Nah, apa ya? Kita klik salah satunya dan selanjutnya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik bagian menu akhir kirim. Nah, dengan cara seperti ini kita yang membuat soal sudah mendapatkan input data dan database-nya bisa kita lihat nanti dalam tayangan akumulasi datanya yang nanti akan bisa saya jelaskan dalam video berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke Bapak Ibu, jadi dalam video ini sengaja saya sajikan bentuk ini dalam bentuk form isian saja, tidak berbentuk dalam bentuk kuis, karena sebenarnya dalam metode ini sudah ada opsi yang disajikan dalam bentuk kuis, seperti contoh seperti ini ya. Kita ambil contohnya, setelannya kita ganti, jadi mengambil menu setelan ini atau setting itu ada pada menu titik 3 tadi, setelan, kemudian di sini ada ribbon umum, presentasi, dan klik kanan selanjutnya ada quiz. Nah, quiz berarti tinggal di checklist, ini akan menjadi opsi quiz. Kita akan bisa sajikan kunci jawaban sebenarnya dalam metode ini. Sehingga dalam opsi-opsi yang ada di bawah ini akan dapat disajikan jawaban yang tepatnya itu apa gitu. Nah, skornya berapa dan kunci jawabannya apa. Namun dalam metode ini ada video-video lain yang dapat dengan secara mudah mengakses kunci, sehingga dalam menentukan jawaban idealnya kita gunakan cara yang lain. Jadi di sini kita tidak sajikan kunci jawabannya atau checklist jawaban benarnya dulu. Jadi dari data reportnya nanti bisa kita setel untuk bagaimana cara kita menyajikan jawaban siswa itu benar ataupun salah ya, untuk menghindari kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum atau siswa yang mungkin bisa melakukan metode yang jalan pintas gitu, karena ada cara sebenarnya untuk mencari jawaban yang tepat dengan menggunakan membaca skrip. Kayak itu ya, mungkin menjelaskan kenapa tidak harus disajikan jawaban tersebut berdasarkan kuncinya, sehingga untuk metode mencari jawaban kita harus menggunakan metode yang berbeda.